Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifina Wahyunovia Dewi dari kelas 11 MIPA 5. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang syukur dan sabar dalam kehidupan. Dalam sebuah kesempatan, Nabi Muhammad pernah menggambarkan tentang sifat-sifat seorang muslim. Beliau mengatakan, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu, karena semua urusan orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Hal ini tidak akan terjadi pada orang lain kecuali orang mukmin saja. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka hal itu pun menjadi kebaikan baginya. Bersyukur karena mendapat kesenangan adalah watak khas seorang mukmin, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Allah dirinya tidaklah berarti apa-apa. Kalaupun dia sedang mendapatkan rezeki yang melimpah, jelas bukan karena usahanya semata, tetapi karena Allah lah yang melapangkan rezekinya melalui usaha itu. Kalau ada seorang mukmin yang sakit lalu sembuh, jelas bukan karena keahlian dokter atau tabib dalam meracikan obat-obatan, melainkan Allah lah yang menyembuhkannya. Itulah keyakinan seorang mukmin. Usaha adalah sarana menuju sukses dan kesediaannya untuk berobat ke dokter adalah bagian dari ikhtiarnya untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Banyak orang yang bekerja keras banting tulang namun tetap saja selalu mengalami kegagalan. Betapa banyak pula orang sakit yang mendatangi dokter yang paling canggih sekalipun namun tetap saja penyakitnya tidak kunjung hilang. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa manusia hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan segalanya. Maka orang muslim yang mendapatkan kesenangan lalu bersyukur, pada hakikatnya ia paham betul bahwa apa yang diperolehnya itu adalah pemberian Allah. Selain sifat syukur adalah sifat sabar. Orang mukmin itu penyabar. Ia tidak pernah mengeluh tentang berbagai hal cobaan hidup yang dihadapinya. Ia sadar sepenuhnya bahwa kesulitan yang menimpanya merupakan cobaan dari Allah. Ibarat anak sekolah, semakin tinggi kelasnya, maka semakin sulit soal-soal ujiannya. Tetapi begitu lulus, ia akan bahagia sekali. Apabila siswa kelas 1 dan kelas 6 SD ujiannya sama, maka namanya bukan ujian. Karena ujian untuk menentukan tingkat, maka tingkat kesulitannya pun bervariasi sesuai dengan tingkatan pengetahuan yang dimiliki para siswa. Ujian untuk menaikkan derajat. Apa artinya kelulusan bagi siswa SMA kalau soal-soal ujian yang dikerjakannya ternyata milik siswa kelas 1 SD? Maka dari itu harus disadari betul bahwa ujian Allah sebanding dengan kesanggupan hambanya untuk menghadapinya. Mustahil Allah akan menimpakan ujian dan cobaan hidup kepada hambanya di luar kemampuannya. Dan Allah Maha mengetahui tentang kadar dan kemampuan hambanya dalam menghadapi sebuah ujian. Maka dari itu, jika seorang mukmin sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahaminya sebagai bagian dari ujian Allah.
Ia harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat mengangkat derajatnya melalui ujian itu. Oleh karenanya, sikap sabar adalah pilihan yang tepat. Namun demikian, harus tetap dipahami bahwa sabar itu bukan berarti sikap menerima atau pasrah. Sabar itu sikap menerima kenyataan, tetapi yang didahului dengan perjuangan dan usaha keras, disertai kesinambungan upaya yang terus-menerus. Maka, jika ada orang yang ketika ditimpa kesulitan, lalu buru-buru pasrah tanpa diiringi dengan usaha untuk mengatasinya, tidak dapat dikatakan sebagai sabar, melainkan sebagai pemalas. Cobalah perhatikan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 200. Itulah watak orang mukmin, syukur dikala senang dan sabar dikala susah. Ketahuilah bahwa syukurnya itu akan menambah nikmat yang ada pada dirinya dan sabarnya itu akan menghilangkan musibah yang menimpanya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ceramah kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.